Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kami akan menjelaskan tentang 4 macam permasalahan dalam belajar, yakni fobia belajar, kegagalan dalam sekolah, perilaku mencontek, dan juga burnout sekolah atau kejenuhan dalam bersekolah. Fobia sekolah. Fobia sekolah adalah ketakutan yang luar biasa untuk berada di sekolah. Ketakutan ini bersifat irasional sehingga tidak mungkin bisa dihibur dengan keterangan bahwa tidak ada yang perlu ditakuti di sekolah. Bentuk ketakutan ini bermacam-macam, tetapi intinya ialah untuk menghindari berada di sekolah atau menolak pergi ke sekolah. Alasan untuk menghindarinya juga dapat bermacam-macam. Salah satu sebagai contohnya ialah 1. Menghindari sekolah dengan alasan sakit. 2. Menghindari sekolah dengan menjelek-jelekkan keadaan sekolah, baik guru, pelajaran, ataupun kesulitan ke sekolah, teman-teman sekolah, dan teman-teman lain, dan lain sebagainya. Yang 3. Menghindari sekolah dengan alasan takut, tetapi tidak jelas apa yang ditakutinya. Keberhasilan dalam melaksanakan suatu tugas merupakan dambaan setiap orang. Berhasil berarti terwujudnya harapan. Hal ini juga menyangkut segi efisien, rasa percaya diri, ataupun prestis. Lebih-lebih bila keberhasilan tersebut terjadi pada tugas atau aktivitas yang berskala besar. Namun perlu disadari bahwa pada dasarnya setiap tugas atau aktivitas selalu berakhir pada 2 kemungkinan, yaitu berhasil atau gagal. Di bawah ini jenis-jenis masalah belajar. Yang pertama yaitu learning disorder atau kekacauan belajar. Keadaan di mana proses belajar seseorang terganggu karena timbulnya respon yang bertentangan. Pada dasarnya, yang mengalami kekacauan belajar, potensi dasarnya tidak dirugikan, akan tetapi belajarnya terganggu atau terhambat oleh adanya respon-respon yang bertentangan, sehingga hasil belajar yang dicapainya lebih rendah dari potensi yang dimilikinya. Kemudian yang kedua, learning dysfunction, yaitu merupakan gejala di mana proses belajar yang dilakukan siswa tidak berfungsi dengan baik. Meskipun sebenarnya siswa tersebut tidak menunjukkan adanya subnormalitas mental atau gangguan alat indera serta gangguan psikologis lainnya. Yang ketiga, underestimate, yaitu mengacu kepada siswa yang sesungguhnya memiliki tingkat potensi intelektual yang tergolong di atas normal, tetapi prestasi belajarnya tergolong rendah. Kemudian yang keempat yaitu slow learner atau lambat belajar. Lambat belajar adalah siswa yang lambat dalam proses belajar, sehingga ia membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan sekelompok siswa lain yang memiliki taraf potensi intelektual yang sama. Yang kemudian ada yang terakhir yaitu learning disabilities, yaitu ketidakmampuan belajar, yang mengacu pada gejala di mana siswa tidak mampu belajar atau menghindari belajar, sehingga hasil belajar di bawah potensi intelektualnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam permasalahan belajar, yaitu perilaku mencontek. Mencontek adalah perilaku atau perbuatan curang yang dilakukan untuk menghindari kegagalan hasil ujian atau nilai akademis. Nah, mencontek ini biasanya menggunakan cara yang tidak jujur, seperti melihat jawaban orang lain, menulis catatan-catatan kecil di meja atau di tangan pada saat pelaksanaan ujian itu sendiri. Nah, apa kalian tahu apa saja jenis-jenis perilaku mencontek itu? Menurut Anderman dan Murdoch pada tahun 2007, terdapat 4 jenis perilaku mencontek. Yang pertama adalah social active. Social active adalah mengambil dan meminta jawaban dari orang lain. Nah, dalam kondisi ini, pelajar tersebut mengandalkan pelajar lain dalam meminta jawaban. Yang kedua, social passive. Social passive adalah seorang pelajar
yang sebenarnya tidak ingin terlibat dalam aktivitas mencontek. Namun, mencontek itu terjadi ketika peran pelajar tersebut pasif dan diandalkan oleh pelajar lain untuk menyontek. Jadi, biasanya kan di dalam satu kelas itu pasti ada anak yang dianggap pintar bagi teman-temannya. Nah, anak itulah yang dijadikan sasaran oleh teman-temannya untuk mendapatkan jawaban atau sebagai tempat kunci jawaban tuh biasanya. Nah, yang selanjutnya individualistic opportunistic. Apa itu individualistic opportunistic? Nah, ini adalah kegiatan mencontek yang dilakukan orang yang impulsif atau melakukan kegiatan mencontek dengan tiba-tiba dan tidak direncanakan sebelumnya. Yang terakhir adalah independent planet, di mana individu dengan sengaja melakukan sendiri kegiatan mencontek yang dilakukannya pada saat tes klasikal atau ujian yang mengandalkan dirinya sendiri. Atau bisa dikatakan dia itu tidak mengandalkan orang lain, namun ia sudah merencanakan ia akan mencontek, seperti ia akan membuat sendiri catatan-catatan kecil untuk dirinya. Nah, apa saja faktor yang menyebabkan perilaku mencontek itu? Yang pertama adalah adanya tekanan untuk mendapatkan nilai yang tinggi, biasanya itu dari orang tua, kan? Nah, yang kedua, keinginan untuk menghindari kegagalan. Yang ketiga, adanya persepsi bahwa sekolah melakukan hal yang tidak adil. Dan yang terakhir adalah kurangnya waktu pengerjaan tugas. Di sini saya akan menjelaskan masalah belajar siswa bagian burnout. Burnout adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sindrom kelelahan emosional dan sinisme yang terjadi sebagai respons terhadap stres dan ketegangan hidup atau kejenuhan belajar, yang merupakan bagian dari jenis masalah belajar learning disabilities, di mana indikatornya adalah hasil belajar yang rendah, lambat dalam melakukan tugas-tugas kegiatan belajarnya, menunjukkan sikap-sikap yang tidak wajar seperti acuh tak acuh, menentang, berpura-pura, dusta, dan sebagainya, serta menunjukkan perilaku yang berkelainan seperti membolos, datang terlambat, tidak mengerjakan pekerjaan rumah, mengganggu di dalam ataupun di luar kelas, dan lain sebagainya. Ada dua faktor yang menyebabkan munculnya burnout, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal merupakan faktor dari dalam diri anak tersebut, yaitu kondisi fisik dan psikis yang lelah, tidak adanya motivasi untuk berprestasi, dan sebagainya. Yang kedua adalah faktor eksternal, disebabkan oleh adanya pengaruh dari pihak luar anak, misalnya bosan dengan metode mengajar guru dalam kelas, ketidakcocokan dengan teman, dan orang tua yang selalu menuntut lebih pada anak. Ada berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi burnout. Yang pertama, mendorong guru untuk menggunakan strategi pendekatan metode dan media pembelajaran yang bervariasi, sehingga tidak menimbulkan kejenuhan dalam belajar. Yang kedua, melakukan istirahat sejenak dan menganjurkan siswa untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang bergizi dengan takaran cukup. Yang ketiga, melakukan penjadwalan kembali jam dan hari belajar yang dianggap lebih memungkinkan siswa belajar lebih giat. Yang keempat, mengubah atau penataan kembali lingkungan belajar siswa dan yang kelima, memberikan motivasi dan stimulasi baru agar siswa merasa terdorong untuk belajar lebih giat daripada sebelumnya. Yang keenam, siswa didorong untuk berbuat nyata dengan cara mencoba belajar dan belajar lagi. Yang ketujuh, menyampaikan informasi manfaat dari belajar. Dan yang kedelapan adalah menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan kreatif. Sekian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.